Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang. Subuh ini kan nggak ada salahnya juga kalau kita misalkan mengomentari salah satu komentar dari netizen ya, dari sekian ribu atau sekian ratus komentar gitu kan, beraneka ragam. Itu baik ada yang memuji, ada yang menghujat, ada yang mencaci, ada yang men-like, ya itu pro kontra biasa itu ya. Dalam suatu kehidupan itu ada pro dan kontra. Ada suka, ada benci, ada apa like, ada unlike, pokoknya ya itulah biasa itu biasa. Ada masalah ketidaksukaan juga biasa itu ya. Ada komentar-komentar pedas biasa, ada komentar-komentar bijak biasa seperti itu. Saya akan coba membacakan salah satu komentar yang tadi malam saya lihat di channel YouTube saya, yaitu dari salah seorang lah, tidak usah disebutkan lah ya. Tapi isinya begini, Freddy Sudaryanto dan Heri Susanto, mereka tahu siapa-siapa saja pelaku-pelaku yang sebenarnya, bersumber dari si Danu, fakta kedekatan dua YouTuber ini dengan si Danu dari awal kasus. Mereka pasti tahu banyak, cuma mereka nggak mau jadi saksi karena dipikir akan ribet menyita waktu. Nah, itu dia ya, komentar dari salah satu netizen yang ada di komentar YouTube saya. Freddy Sudaryanto dan Heru Susanto, mereka tahu siapa-siapa saja pelakunya. Ya kalau sekarang udah tahu, kalau sekarang mah ya, kalau dulu kita belum tahu. Bersumber dari si Danu, fakta kedekatan dua YouTuber ini dengan si Danu dari awal kasus, mereka pasti tahu banyak, cuma mereka nggak mau jadi saksi. Mereka tahu banyak. Ya kalau sekarang kita sudah tahu karena sudah ada di persidangan. Kalau dulu-dulu sebelum Danu jadi belum tersangka, ya kita tidak tahu siapa-siapa pelakunya gitu. Ya. Jadi ada yang bilang katanya Bang Freddy itu dari awal sudah menutup-nutupi katanya. Bang Freddy itu udah tahu banyak tentang Danu. Yang saya ini siapa? Kang Heri Susanto itu siapa? Kita ini hanya orang biasa. Ya, kita ini hanya orang biasa yang YouTuber biasa lah. Ya, YouTuber biasa yang tidak ada punya apa-apa gitu, tidak punya kekuatan, tidak punya kekuasaan gitu kan. Hanya YouTuber biasa. Jadi buat apa harus menutup-nutupi kalau memang tahu gitu kan? Dan kalaupun tak tahu, dari mana tahu gitu kan? Nggak, polisi aja nggak tahu apalagi saya. Ya di awal-awal sebelum ada tersangka, polisi aja nggak ini apalagi saya yang kesannya hanya sebagai YouTuber gitu kan. Nah ini hanya kita ini hanya aja kita hanya sebagai YouTuber lah, mengulas menganalisa seperti itu gitu loh. Ada yang bilang wah ini Bang Freddy ini katanya pemuja Danu katanya. Danu diagung-agungkan gitu kan. Di komentar gitu. Mengagung-agungkan Ramdhanu. Nih gini ya. Awal saya perjumpaan dengan Danu itu bukan saya keinginan untuk ketemu Danu, bukan. Nih awal perjumpaan saya itu adalah dengan Kang Heri Susanto. Ceritanya begini, nggak apa-apa saya cerita ya. Ini kita karena kita sambil menunggu sidang tuntutan ya. Sidang tuntutan kita kadang-kadang kita ngebahas kasus ini ya, coba kita lihat dari sisi kasus Subang lah ya, serba-serbi kasus Subang gitu kan. Jadi awal ceritanya itu saya datang ke Heri Susanto itu karena ada sesuatu untuk supaya saya mau share masalah YouTube. Berangkatlah saya ke Heri Susanto. Cuma saya kaget pada saat ada di Heri Susanto, tiba-tiba ada Ramdhanu gitu. Itu yang saya kaget itu. Saya tanya di mana rumahnya, nggak jauh kata, tapi saya nggak tahu di mana nyebutin waktu itu. Ya saya kenalan lah sama Ramdhanu di situ kan. Kenalan awal pertama dan ketemunya bukan di rumah Heri Susanto. Dulu tuh ketemunya di hotel. Oh iya.
Saya jadi ingat di hotel. Yaitu pada saat Ramdhanu, Yoris, Yanti mau di BAP. Karena dulu Yoris masih jadi di bawah naungan ATS Lofom ya. Jadi Ramdhanu, Yoris, Yanti dulu mau di BAP dan mereka di BAP kan di Polda Jabar itu pertama kali tuh. Pertama kali mereka di BAP di Polda, sebelumnya di Polres kan. Nah, karena ada pelimpahan waktu itu, ada pelimpahan dari Polres ke Polda. Nah, mereka pertama kali di BAP di Polda. Waktu itu saya dapat informasi dari Kang Heri, Bang, kami ada di Bandung Bang katanya. Besok Danu, Yoris, Yanti mau di BAP katanya. Kita di hotel dulu nginep. Jadi mereka nginep dulu di satu hotel yang dekat dengan Polda Jabar. Akhirnya malam itu saya maghrib saya berangkat ke sana ke hotel dan berjumpa dengan Kang Heri Susanto. Tiba-tiba di sana ada Ramdhanu, ada Yoris, ada Teh Yanti. Dan itulah pertama kali perkenalan saya dengan Ramdhanu, dengan Yoris, dengan Teh Yanti. Di situ saya kita pertama kali perkenalan itu di sana. Ya. Jadi awal pertama, terus Danu, Bang, naik apa ke sini kata Danu teh. Terus saya ngobrol dengan Yoris di situ dong. Dengan Yoris saya ngobrol dulu kuliah di mana. Oh, di sana kuliahnya katanya. Terus rumahnya di mana? Oh, di Ciater. Oh, dekat dengan. Itu obrolan saya pertama kali dengan Yoris ya. Saya itu dengan rumah di Ciater sama tuh. Saya di Ciater, sama-sama di Ciater. Di belah mana? Sebelah mana Tugu. Nah, itu ya. Saya masih ingat tuh sampai sekarang. Jadi pertama kali perkenalan itu. Jadi kemudian saya berangkat ke rumah Heri dan tiap berangkat ke rumah Kang Heri itu selalu ada Ramdhanu. Jadi tidak ada tujuan untuk ke Ramdhanu, saya tujuannya ke Kang Heri. Nah akhirnya ya akrab, akhirnya ya lama-lama ngobrol-ngobrol akrab lah ya. Dan kalau lihat Ramdhanu dulu itu kalau saya lihat tipenya tipe yang memang gerak cepat dia tuh. Kalau misalkan saya minta tolong, misalkan belikan rokok atau apa, belikan makanan ya, itu gerak cepat itu dia tuh gitu, dan dia tuh punya inisiatif sendiri gitu. Ya, kalau misalkan kita di meja ada bekas kopi apa, dia cepat gerak cepat bersihin gitu. Dan itu memang tipenya Ramdhanu seperti itu, orangnya cepat disuruh, orangnya gerak cepat. Jadi kadang-kadang nggak disuruh juga, dia aktif sendiri gitu. Membersihin meja yang ada bekas makan, bekas apa, dia bersihin, dia cuci sendiri gitu. Di rumah Kang Heri itu, ya. Dan itu memang sudah tipenya dia. Nah, seiring perjalanannya waktu, bareng, kan kita dulu tidak ada kecurigaan sama Danu, sama sekali tidak ada kecurigaan, ya. Nggak ada lah kecurigaan. Tetapi seiring berjalan waktu, ya dari satu hari ke hari yang lain, dari bulan satu ke bulan yang lain, dari tahun satu ke tahun yang lain, sambil seiring berjalan itu, saya mulai nampak ada sedikit kecurigaan dari gerak-gerik Danu. Itu feeling saya aja, hanya feeling intuisi saya saja ya. Apa ya? Ya feeling saya aja. Dilihatnya dari apa? Pada saat saya ngajak ngobrol, pada saat saya coba membicarakan masalah kasus ya, itu agak berbeda gitu. Secara tatap muka dan lain sebagainya, ya itu berbeda. Tapi kan hanya keadaan curiga yang tidak mungkin gitu. Ada curiga, tidak mungkin. Gitu. Itu ada di benak saya dulu. Ya. Jadi kalau misalkan ada yang bilang pemuja Danu, nah ini colong dengarkan. Dulu tuh saya tuh sedikit-sedikit saya tuh mengorek. Di setiap saya berada di rumah Kang Heri, setiap ada Ramdhanu, itu saya tuh mengorek. Mencari tahu. Ya. Dengan gaya saya lah, dengan gaya cara saya mewawancarai gitu ya. Dengan cara saya berbicara gitu. Mencari informasi. Ada mulai-mulai ada yang beda. Salah satu contoh ya. Tolonglah penggambarkan peta lokasi denah rumah. Saya ngambil kertas kan, saya bilang gini. Ini pintu kan. Nah, ini masuk dari pintu ini ruang apa nih? Ruang tamu. Terus ini apa? Kamar di mana kamar Ibu Tuti? Oh, di sebelah sini. Kalau kamar Amel di mana? Sebelah sini. Toilet sebelah mana? Belum selesai saya menggambarkan, saya gambarnya. Danu yang kasih tahu.
itu langsung direbut si si kertas itu, ya, dibuang. Oh kunaon, terus saya ke tukang heula. Itu salah satu hal yang saya memang aneh gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan menutup-nutupi, dari mana menutup-nutupi? Sebenarnya kita juga mencari informasi, mengkorek sebenarnya di situ. Nah, saya udah mulai agak-agak sedikit kok beda gitu kan ya di awal-awal. Tapi kan saya tidak jauh, wah nggak mungkin lah kepikiran saya terlalu jauh. Cuman ada yang beda gitu, ada yang beda seperti itu. Nah, sempat saya wawancarakan di sana. Saya bilang gini, diwawancara, coba lihat di YouTube saya, coba ada ya, waktu saya wawancara di salah satu kafe, yaitu ada Harry, ada Dedi, ada Bang Jack, ada Bang Yahya di sana. Saya pernah nanya begini, Nu, kan Nanu setelah Pak Yosep datang ke rumah teriak-teriak, terus kan Ramdhanu bangun, terus berangkat kan ke TKP, naik apa Nu? Naik motor gitu. Sempat mandi, entah sempat mandi bang, baru-baru mandi berangkat gitu kata Danu itu kan di YouTube saya itu ada. Nah terus saya nanyakan, terus dari situ kemana Nu? Ya masuk ke dalam. Nah saya pernah nanya gini sama Ramdhanu, Nu, Danu kan itu sempat lihat ke dalam lah waktu waktu Danu itu. Iya lihat. Itu yang lihat ada apa Nu di sana? Ya itu bang katanya ada darah gitu. Ali Danu berpikiran apa pada saat itu? Ya pikiran wah kayaknya ada perampokan atau apa gitu. Saya tanya, Nu, kan di sana ada darah. Kan kalau darah berarti berhubungan dengan bisa ada yang luka atau apa. Dan Nu nggak ada curiga ke sana. Kepikiran apa gitu. Saya pernah nanyakan itu sama Danu waktu itu. Tapi Danu ngejawabnya bingung waktu saya tanyakan itu langsung dia, gitu. Saya udah mulai agak, ini beda saya bilang gitu kan. Silakan nanti lihat ada ekspresi Danu pada saat saya tanya itu di channel YouTube saya di judulnya apa ya waktu itu saya lupa judulnya. Wawancara dengan Danu apa ya seputar itu. Terus pada saat saya wawancara di KFC, bukan KFC lah, apa semacam toko ayam di depan polsek, ya di depan polsek itu kan ada rumah makan ayam, Besto ya kalau saya. Nah, saya panggil Ramdhanu, Nu sini Nu, kita makan ayam saja. Tapi sambil bikin konten gitu kan. Waktu saya ngebahas masalah, Nu coba ceritakan dong Nu masalah yang ini apa namanya, yang Ramdhanu ke TKP nguras bak gitu kan. Diceritakan di sana Ramdhanu dari mulai diam disuruh Yoris di TKP, kemudian ada Banpol masuk, kemudian yang masuk duluan ada Banpol, kuncinya dibuka oleh Banpol gini-gini, sampai Ranu menguras bak, itu ada kata-kata yang terceletot di sana. Ya, ada yang terceletot di sana. Menyebutkan masalah ember waktu itu. Ember biru. Gak apa-apa ya kan saya buka aja nih karena sudah jadi, tadi kan sudah jadi ya sudah di pengawasan LPSK. Bang, dia pernah bilang sama saya, Bang, anu ember biru eta ulah di-up-nya kata gitu. Ya udah saya potong tuh. Karena kan apa namanya kemauan dia, saya potong yang ember biru itu. Dulu itu coba kalau lihat di konten saya ada. Jadi beberapa kali saya coba untuk menggali ya, jadi walaupun saya bersama dengan Ramdhanu, saya cuma menggali di sana. Tetapi kan saya punya keterbatasan karena kan Ramdhanu sudah di bawah pengawasan ATS Law Firm. Jadi saya tidak bisa sembarangan untuk bisa mewawancarai. Ya kadang-kadang juga Kang Heri Susanto kalau ada di sana juga ikut melarang ya kalau misalkan ada hal-hal yang sifatnya lebih kepada materi gitu kan. Materi yang krusial itu melarang. Ya maksudnya menjagalah jangan sampai terjadi apa-apa gitu. Nah, apa namanya? Nah itu. Jadi saya coba untuk terus menggali. Jadi ada hal-hal yang saya ini janggal gitu kan. Tetapi kan pikiran jauh bahwa seperti sekarang nggak kepikiran walaupun pikiran yang janggal itu jadi pemikiran saya. Sampai ada waktu itu saya ketemu pernah saya cerita di hotel karena melalui di BAP Bang Yahya di kamar sana dengan Danu, saya di kamar sini dengan Bang Dedi karena Kang Heri dengan Bang Jack kan sudah pulang duluan.
Kita tidur di hotel gitu. Nah, si Ramdhanu, karena saya kan tanggung ya, sudah waktu itu pulang BAP selesai jam 2, jam setengah 3. Jam 3 saya masuk ke hotel itu, kan saya tanggung kalau tidur kan nanti sholat subuh jam 4, 1 jam, jadi saya nggak tidur kan. Jadi saya nunggu azan dulu, nunggu azan subuh. Nah, saya ngopi, dibuka sama karena di ruangan ber AC, jadi karena saya ngerokok, jadi saya buka aja itunya, pintu kamar itu yang berhadapan dengan pintu Danu. Danu ngelihat saya buka pintu kan, akhirnya dia ikut ke saya. Nu nggak tidur nu, kalau bahasa terserah nu, itu bang orang ngopi bang mah, ayo ngopi dia nu, dia bilang ngopi kan, saya bilang ngerokok. Nah di sela-sela ngopi itu saya nu ngomong atuh nu lah, saha nu pelakuna, saya bilang gitu. Ah, nah tuh bang, cina. Tuh, ingat tuh bang, kayak gitu gaya bahasanya kan gitu darah lu. Tuh, ingat tuh bang, katanya gitu kan. Oh, sok atuh lah, ngomong ke orang nu, sok orang mau bebeja, kayak gitu kan. Sok orang mau bebeja, apa tuh nu, tuh ingat tuh bang. Nah sambil ngomong, sambil sambil ngerokok, dan tiba-tiba ngomong sama saya, bang, mungkin tuh bang pelaku make stigolok. Stigolok? Ya mungkin atuh nu. Kira-kira mun stigolok nyekelna di mana bang cara? Nya di dia nyekelna kan stigolok teh kieu nu kan ieu pemegangna, tak ieu aya pependulna. Dipegang ieuna, pependulna nu dipake nu. Oh gitu bang ya? Heeh, kan di stigolok teh pependul teh beda-beda nu. Aya nu gepeng, aya nu buleut, aya nu setengah gepeng. Itu kan tergantung untuk pemakaian, ada yang untuk mukul jarak jauh, ada untuk mukul jarak dekat. Ditenggel kumaha? Ya ditenggel gitu no. Oh gitu bang ya. Itu pernah ngomong sama saya di hotel itu. Dedi mah udah tidur di situ ya. Jadi udah tidur, Bang Yahya udah tidur. Saya dengan Ramdan. Itu pernah ngobrol ke saya masalah itu. Dan juga ada cerita masalah darah, darah yang kental. Itu pernah cerita dia. Pada saat saya ngebahas masalah dulu ini, kontennya Mbak Suci, dulu kan Mbak Suci itu pernah masuk ke dalam ya, ke dalam pada saat pembukaan TKP pertama kali, itu kan Yoris datang ke Pak Rohman, Yoris, kemudian ada MBS dan suaminya masuk ke dalam kan, kemudian divideokan, kan di situ diperlihatkan tuh darah yang di kasur, yang di tembok gitu kan. Nah kita cerita itu dulu, pada saat cerita itu ada darah di sana, ada gini, tiba-tiba keceletot dan ngomong masalah darah kental di situ. Cuman istri saya yang mendengar, saya mah enggak. Cuman istri saya ngomong ya barusan ya lu nyebut bilang darah kental. Pada saat gini kan pada saat ngangkat, saya yang cerita ngangkatnya. Sudah tuh bilang darah kental. Istri saya yang dengar gitu, nge ke saya, tapi saya kan nggak ngeh gitu. Tapi saya, Ramdhanu, terus Bang Opik, wartawan dari Next Jabar, Kang Heri, berempat kita. Ada ya itu. Nah, apa namanya? Tiba-tiba ngobrol itu, sebutkan itu. Jadi ada hal-hal yang memang awal-awal kita kecurigaan. Jadi kita tuh melakukan investigasi secara tidak langsung kepada Ramdhanu, walaupun kita dekat dengan Ramdhanu. Jadi kalau misalkan ada yang bilang menutup-nutupi, nggak ada yang menutup-nutupi kita. Kita tuh tidak tahu persis, tidak tahu apa-apa. Cuman pada saat bersama, kita melakukan investigasi secara kemampuan kita gitu. Saya, Bang Jack gitu ya. Melakukan, kita kadang-kadang suka ngobrol gitu. Bang Jack, iya tadi Danu kita suka begitu. Jadi kita tuh ya karena ada sesuatu hal gelagat-gelagat yang berbeda gitu loh. Tidak seperti biasanya dengan nah ya itu seperti itu yang kalau saya ceritakan. Jadi ya nah ini saya hanya ngobrol aja lah ya, ngobrol di luar sambil menunggu persidangan sidang tuntutan. Jadi bahwa kalau dibilang kita pemuja Danu lah apa enggak seperti itulah. Kita tuh karena kita ini datang ke sana jujur kita tuh karena Heri Susanto ya. Datang ke sana tuh karena Kang Heri Susanto gitu. Jadi ya karena Ramdhanu ada di sana ya kita jadi ngobrol bareng gitu loh seperti itu. Jadi kita betul-betul tidak tahu apakah ini. Tapi kalau gini ya, kalau saya lihat nih, ngapa kita ngobrol agak panjang, ngapa dikit ya, nggak panjang dikit nggak apa-apa ya.
kalau saya amati karakter Ramdhanu ya, Ramdhanu banyak bohong. Gini. Kalau saya lihat karakternya ya, oke terlepas daripada uji psikologi yang dilakukan oleh tim ahli bahwa Danu ada kebohongan. Tapi kalau saya lihat sebenarnya ini pribadi saya ya. Sebenarnya Ranu itu bukan kecenderungan untuk berbohong. Dia itu sedang menutupi. Kalau saya lihat, kalau setelah lihat jadi karena jadi tersangka ya. Jadi ada Ranu itu menutupi hal yang dia juga bingung gitu. Menutupi suatu kesalahan yang dia juga bingung atas kesalahan dia gitu. Ini baru pemikiran saya ya. Kenapa? Karena kan di awal-awal Danu pernah ngaku di hadapan Ki Anom, di hadapan Pak Kades. Kan itu sebenarnya sudah ada pengakuan. Juga ada pengakuan di hadapan penyidik juga ada. Bahwa sempat menyebutkan si A, si ini, itu menyebutkan Pak Yosef itu. Di awal-awal loh itu sudah menyebutkan, tetapi akhirnya berubah kan dia. Kata Kapolres Subang ke Pak Kades bilang, kenapa ini kok jadi berubah? Nah, gitu kan. Ya nggak tahu siapa karena dulu kan belum di bawah pengawasan Pak Ates Dopom. Ramdhanu itu belum. Tiba-tiba berubah katanya. Nah, kita tidak tahu kenapa yang jadi berubahnya kenapa. Setelah Ramdhanu mengakui di depan Ki Anom, di depan Pak Kades ya. Waktu itu sedang diinterogasi Pak Kades, tiba-tiba ada katanya diambil dengan begitu agak keras, Ramdhanu diambil dibawa ke Polres Subang. Itu yang saya dapat cerita ya. Tiba-tiba malamnya ada dapat laporan dari Kapolres, Ramdhanu berubah. Yang tadinya mengaku di hadapan Ki Anom dan Pak Kades, tiba-tiba pada saat di Polres Subang jadi berubah lagi. Tidak, karena takut sama Pak Kades, katanya alasannya begitu. Bilangnya. Nah, kan kita kan tidak tahu kenapa rubahnya. Jelas kalau bila ada alasan takut Pak Kades ya tidak mungkin setelah kita tahu kejadian sekarang bahwa Ramdhanu pelaku gitu kan. Berarti Ramdhanu sudah mau menceritakan sebenarnya. Ya, di awal-awal itu sudah mau menceritakan. Dan dia menyebutkan clue kepada saya masalah stick golf kayak gitu kan. Artinya Ramdhanu ini ada upaya untuk sebenarnya pengen jujur, cuman dia masih punya kebingungan karena ya ini kan bukan maling ayam, bukan maling di pasar. Ini kasus pembunuhan. Dia juga kan tentu untuk mengutarakan pengakuan itu kan dia harus mikir-mikir dulu. Ya mikir orang tua, mikir kepribadinya juga gimana. Apalagi usia Danu yang masih segitu, dia menentukan sikap itu kan susah. Itu coba kalau terjadi sama Anda, sama. Ya. Nah, akhirnya di tanggal 19 September, ya, malamnya, Danu mengakui di sana. Di hadapan penyidik. Saya masih ingat tuh, waktu saya wawancara dengan pengacaranya, yaitu dulu bukan Bang Topan yang hadir, tapi Bang, saya lupa lagi namanya, Bang yang kacamata tuh, berdua, sama si abang satu lagi berdua tuh. Jadi saya tanya kan, itu gimana? Jadi pertanyaan yang tadinya biasa 100 pertanyaan, itu berhenti di pertanyaan nomor 15. Jadi ada pertanyaan di nomor 15, 15 pertanyaan maksudnya, Ramdhanu mengakui di sana, di hadapan penyidik. Dan itu mereka sempat kaget juga. Ya terutama si abang-abang yang dari pengacara ini sempat kaget. Semua sempat kaget. Nah, ada apa sebelum waktu ada itu? Nah, apakah Ramdhanu mengakui di hadapan penyidik itu adalah karena ada sesuatu hal yang memang membuat dia, oh hari ini nih saya harus mengungkapkan, ataukah ada kekuatan dari Ramdhanu sehingga dia mau mengungkapkan, ada kekuatan mental, kekuatan apa ya, sehingga dia mau mengungkapkan di sana. Kenapa? Karena tim ATS aja kaget di sana pada saat, wow kaget itu. Kalau saya jujur sekarang, kalau saya ungkapkan, saya saja pada saat mendengar ini saya langsung sujud syukur waktu itu. Jam 12 kalau jam 12 malam itu saya sujud syukur. Kang Heri yang tahu karena saya dapat informasi dari Kang Heri. Saya langsung sujud syukur tuh.
Sampai si Bang Deddy bilang, nah naonan eta cenah gitu tadi sujud-sujudan di aspal cenah gitu. Saya sujud syukur, kenapa? Tak, inilah yang selama ini kita tunggu kan. Karena selama ini kan kita informasi dari Polda Jabar plat aja kan, plat. Gak ada apa, apalagi tidak ada berita apa-apa, sempat malah kosong, tidak ada berita apa-apa. Sampai saya juga ngonten, bingung mau ngonten apa dulu. Sampai saya berhenti dulu ngonten dulu kan. Makanya waktu kejadian Ramdan mengaku itu kita, wah sujud syukur saya, Allahu Akbar. Ya, karena bisa jadi melanjut nantinya gitu kan. Seperti itu. Nah, kekuatan apa yang membuat Ramdhanu mau mengutarakan? Ya, hanya Ramdhanu yang tahu. Saya hanya menduga-duga saja. Dugaan saya ini kan, nama saya kan menduga-duga, karena menduga-duga itu bukan kebenaran, tapi kebenaran mah ada di Ramdhanu. Tetapi saya lihat bahwa Ramdhanu sempat, ya saya pernah cerita lah, pernah ngobrol sama seseorang lah gitu ya, di telepon gitu. Sebelum ini apa? Sebelum pengakuan. Tapi kan ini hanya dugaan. Selebihnya yang tahu hanya Ramdhanu. Apakah Ramdhanu kenapa ngakui? Ramdhanu aja yang tahu yang sebenarnya seperti apa. Nah, ini cerita saya, mohon maaf terlalu panjang ya. Jadi cerita saya ini sambil menunggu sidang tuntutan aja. Bahwa kalau ada netizen yang mengatakan bahwa wah Bang Freddy menutup-nutupi, nggak ada kita menutup. Kita tidak tahu apa-apa, kita hanya YouTuber. Ya. Kalau kecurigaan kita ada ke Ramdhanu di awal-awal kita ada kecurigaan. Tadi sudah saya sampaikan. Ya. Jadi nggak ada lagi menutup-tutupi. Kita tidak ada menutup-tutupi. Apa yang ditutup-tutupi? Karena kita tidak tahu gitu kan. Jadi jangan sampai salah persepsi terhadap kita ya. Jadi kita tidak menutup-nutupi, kita tidak mengagung-agungkan Ramdhanu, kita tidak menyembah-nyembah Ramdhanu, tidak. Ya. Tidak mendewakan Ramdhanu, kita tidak. Malah saya ini betul-betul menginvestigasi. Kalau pengen tahu mah, tanyain Bang Jack tuh. Kita ini mengorek-ngorek gitu pada saat kita dengan Ramdhanu tuh. Tanyain Bang Yahya. Kalau dengan Kang Heri enggak, ya kan Kang Heri kan beda karena Kang Heri kan di bawah pengawasan atas Lopem ya. Saya, Bang Jack, Bang Yahya itu mengorek-ngorek gitu. Kalau kalian pengen tahu mah, walaupun kita bersama kita ngorek-ngorek tuh. Ya, masalah yayasan waktu itu pernah diwawancara kan di rumahnya Kang Deddy. Wah, dicercer tuh sama Bang Yahya tuh. Kenapa Ramdhanu masih ada di Dapodik? Wah, terus dikejar tuh. Ada usaha ke sana. Wawancara masalah cupu. Wah, itu kan pendekatan Bang Yahya itu. Secara psikologi. Pendekatan secara secara psikologi itu. Kebuka kan masalah cupu. Artinya apa? Kami ini YouTuber Subang itu mengorek itu kalau pengen tahu tuh, mengorek-ngorek kita tuh, mencari, menginvestigasi. Kenapa muncul cupu? Karena itu tuh ada suatu program dari YouTuber Subang itu. Ya, kalau pengen tahu gitu seperti itu. Ya, itulah ya, ngobrol panjang, terlalu panjang nanti ngantuk. Demikian subuh ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.